pembelajaran dimulai, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Duduk, siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar langkah baiknya, kita berdoa bukti. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk, sehat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Aditya Zafar, Siap, hadir. Ai, Siap hadir. Alvina, Siap hadir. Amelia, Siap hadir. Ananta, Siap hadir. Asri, Siap hadir. Badra, Siap, hadir. Cantika, Siap hadir. Desti, Siap hadir. Fadli, Siap, hadir. Fairuz, Siap, hadir. Ferdiansyah, Siap, hadir. Firly, Siap hadir. Ilham, Siap, hadir. Mahes, Email, Siap hadir. Mahesa, Siap, hadir. Mamai, Siap hadir. Mulyani, Siap hadir. Nabila, Siap hadir. Naila, Siap hadir. Nazril, Siap, hadir. Nita, siap hadir. Raya, Siap hadir. Renata, Siap, hadir. Renata, Siap hadir. Rifki, Siap, hadir. Rina, Siap hadir. Rizka, Siap hadir. Roheli, Siap, hadir. Sevira, Siap hadir. Cindy, Siap hadir. Susan, Siap hadir. Syafa, Siap hadir. Syifa, Siap hadir. Rika, Siap hadir. Zahra. Siap hadir. Udah selesai. Oke, hari ini bertemu dengan Ibu di mata pelajaran DPK PPLDG. Kita sekarang akan membahas tentang flowchart dan algoritma. Kira-kira ada yang pernah mendengar kata algoritma atau flowchart sebelumnya? Belum. Oke, belum. Di SMP pernah? Belum. Oke, kira-kira sebelum ke materi ada yang mau menyampaikan nggak yang kalian tahu apa itu algoritma? Jangan takut salah. Gas, cum. Oke, apa? Siapa namanya? Ilham ya? Ya. Oke, apa Ilham? Algoritma atau Ilham? Langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke. Apa kata Ilham tadi algoritma? Menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah apa, Bu? Kira-kira masalah kehidupan bisa nggak? Ya sebenarnya bisa kalau pakai algoritma ya. Karena algoritma itu tadi kata Ilham adalah langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun itu. Contohnya, algoritma yang kalian mungkin belum sadari dan belum kalian ngeh terkait dengan algoritma itu biasanya ada di bungkus mie instan. Ya, yang di belakangnya ada sering menemukan step by step untuk memasak mie. Dari ngegunting bumbu, dari masakin air sampai penyajian ya. Nah, itu disadari baru kali ini kalian tahu algoritma yang kalian sering lihat di mie instan, di bungkus mie instan itu sebenarnya adalah algoritma. Nanti kita akan sering bertemu dengan algoritma dan flowchart terutama dalam dunia RPL karena ketika membuat aplikasi itu harus ada algoritma dan harus ada flowchart. Bu, kalau flowchart apa? Kira-kira flowchart ada yang tahu nggak apa? Flowchart berarti di dalamnya ada apa? Flowchart berarti ada apa di dalamnya? Simbol. Oke. Flowchart itu sama dengan algoritma. Dia langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Hanya saja kalau algoritma itu bentuknya dia teks. Kalau flowchart itu dia dituangkannya dalam menggunakan simbol. Oke, simbolnya apa aja? Yang pertama
pertama kira-kira yang biasa digunakan itu yang pertama ada simbol terminator ya. Terminator. Ini digunakan sebagai awal dan akhir. Oke. Kemudian yang kedua ada input, output. Input atau output. Dia digunakan untuk apa? Input output kira-kira masukkan dan keluaran. Yang ketiga ada proses. Proses apapun itu berarti simbolnya dia menggunakan segi 4 ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada di dalam flowchart itu ada terminator, input, output, proses dan apa lagi? Ini apa ini? Alur atau flow ya. Atau alur. Oke, selanjutnya di dalam simbol flowchart itu ada yang namanya decision. Ini decision, ada yang tahu digunakan untuk apa? Pemberian nilai awal. Decision pilihan antara ya atau tidak. Oke. Ya atau tidak. Oke, selanjutnya yang keenam itu preparation ya. Preparation itu apa ini? Pemberian nilai awal. Oke. Selanjutnya on page ya. On page connector. Sama satu lagi apa? On page itu apa? Menghubungkan halaman yang sama. Kalau off page halaman yang berbeda. Ada lagi yang belum? Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Oke. Off, Adit. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh untuk algoritma dan flowchart tentang mengenai menghitung luas segitiga. Oke, rumus menghitung luas segitiga itu apa? Ada yang tahu? Setengah kali alas kali tinggi. Oke. Berarti untuk memenuhi kebutuhan dalam menghitung luas segitiga ini berarti kita harus memiliki nilai apa? Yang pertama nilai alas. Yang kedua nilai apa? Nilai tinggi. Berarti sudah kebayang ya algoritmanya seperti apa? Nah, di dalam pembuatan algoritma itu penggunaan bahasanya harus konsisten. Kalau misalkan dari awalnya pakai bahasa Indonesia, berarti sampai selesai pun harus pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan di awalnya sudah menggunakan bahasa Inggris, berarti sampai akhir pun dia harus menggunakan bahasa Inggris. Di dalam pembuatan algoritma langkah pertama adalah mulai. Oke? Jangan sampai kalian lupakan kata mulai. Oke, yang kedua tadi kata Ibu apa? Berarti kita harus masukkan nilai alas terlebih dahulu. Masukkan nilai alas. Kalau sudah memasukkan nilai alas, berarti selanjutnya masukkan nilai tinggi. Masukkan nilai tinggi. Oke, setelah nilai alas dan nilai tingginya kita masukkan, berarti proses selanjutnya apa? Menghitung apa? Menghitung luas segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Oke. Kalau sudah menghitung luas segitiga, berarti proses selanjutnya apa? Menampilkan hasil apa yang ditampilkan?
Oke, berarti yang ditampilkan adalah luas segitiga. Yang terakhir adalah selesai. Karena proses menghitung luas segitiganya sudah selesai. Jangan lupa ketika memang proses semuanya sudah selesai, maka diakhiri dengan kata selesai. Oke. Selanjutnya, berarti kalau sudah algoritmanya, berarti kita masuk ke dalam pembuatan flowchart. Oke. Masih ingat simbol flowchart sebelumnya? Oke, berarti ketika jumlah algoritmanya ada 6, maka flowchartnya juga harus ada 6. Yang pertama itu tadi apa? Mulai. Kalau mulai berarti menggunakan simbol apa? Terminator. Ini ya? Oke, ini adalah mulai. Oke, selanjutnya jangan lupa karena sistematis berarti dia harus ada alur atau flow ya. Selanjutnya berarti masukkan nilai ala simbolnya input karena dia memasukkan nilai. Masukkan nilai alas. Oke. Setelah masukkan nilai alas, selanjutnya masukkan nilai tinggi. Selanjutnya menghitung berarti simbolnya karena ada proses penghitungan berarti pakai simbol proses yaitu L segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya kalau sudah diproses menghitung berarti kita output harus ada hasil yang ditampilkan karena sudah ada inputan ya. Ada input, ada proses, dan yang terakhir pasti ada output. Berarti ini menampilkan luas segitiga. Sudah prosesnya selesai? Sudah. Berarti kalau sudah, berarti kita di sini adalah selesai. Oke, sudah. Ibu meminta kalian untuk mengerjakan algoritma dan flowchart ketika masuk ke aplikasi Instagram. Ada punya aplikasi Instagram? Ya. Tapi kalau mau masuk Instagram harus ada apa? Akun. Oke, akun itu berarti menginputkan apa? Memasukkan apa? Username dan password. Nah, kalau misalkan username dan passwordnya benar, berarti kita bisa masuk ke aplikasi ya, ke halaman Instagram. Kalau tidak berarti kemana? Kembali ke halaman login. Nah, berarti nanti ibu minta kalian buatkan algoritma dan flowchart login aplikasi Instagram. Oke, silakan dikerjakan.
nanti untuk mengerjakan algoritma dari melakukan login ke aplikasi Instagram, terus nanti satu orang lagi untuk mengerjakan flowchartnya. Ini silakan yang mau ke depan. Saya Bu. Oke, siap, silakan. Oke, ini sudah algoritmanya. Sekarang siapa yang mau mengerjakan flowchartnya? Silakan langsung ke depan. Ya, saya Bu. Oke, enggak, silakan.
Oke, kita lihat sama-sama. Ini di sini ada algoritma yang telah dikerjakan oleh Alvina ya. Nah, di sini langkah yang pertama adalah mulai. Yang kedua, bener nggak? Gua harus buka aplikasinya dulu. Betul. Oke, kalau kita sudah buka aplikasi, berarti otomatis nanti akan menampilkan halaman loginnya atau halaman untuk masuk ke Instagramnya ya. Nah, di sini setelah menampilkan halaman login, yang kalian lakukan apa? Otomatis kalian harus memasukkan username dan password atau nama pengguna dan kata sandi. Oke. Nah, di sini ketika kalian memasukkan username dan password itu ada dua kondisi ya. Jadi ketika kalian username dan passwordnya benar, maka dia akan menampilkan halaman apa? Halaman utama. Ya, halaman utama. Kalau misalkan kalian username dan passwordnya salah, maka dia akan kembali ke halaman login. Oke, kita cek selanjutnya. Ini algoritmanya berarti sudah sesuai ya? Oke, kita lihat flowchartnya. Flowchartnya di sini yang pertama benar mulai? Oke, yang kedua buka aplikasi IG. Yang ketiga itu setelah membuka aplikasi akan menampilkan halaman login atau masuk. Selanjutnya ini akan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Oke, Bu, ini kenapa ada simbol on page? Karena di sini dia terpisah, tapi tetap berada di halaman yang sama. Kalau misalkan di halaman yang berbeda, dia itu menggunakan off page. Oke, berarti nanti diverifikasi di sini. Ketika username dan passwordnya benar, maka dia akan menampilkan halaman utama. Di sini ada yang kurang? Ada yang kurang, ini kondisi yang salah ini kemana berarti? Ini ya. Nah, ini berarti kondisinya ke sini ya. Ketika dia kondisinya tidak terpenuhi, ketika username dan passwordnya salah. Benar kan? Ketika diverifikasi ternyata username dan passwordnya salah, berarti dia akan menampilkan halaman ini kembali ya. Kalau misalkan sudah sesuai, sudah benar, berarti maka akan menampilkan halaman selesai? Oke, sudah. Oke, tadi kita sudah membahas tentang algoritma dan flowchart. Pembelajaran kita dicukupkan hari ini selesai ya. Jadi kesimpulan akhir dari pembelajaran ini, tadi kalian sudah mengetahui bahwa algoritma dan flowchart itu sama-sama digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau misalkan algoritma itu dia dituangkannya berupa teks, kalau misalkan flowchart itu dia dituangkannya dalam berupa simbol. Jadi sebelum kalian nanti membuat aplikasi, hal yang wajib dibuat itu adalah algoritma dan flowchart, supaya kalian tahu alur atau proses dari aplikasi yang akan kalian buat itu nanti seperti apa. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, berarti kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti pimpin doang untuk pulang ya. Silakan bukunya dirapikan. Duduk, siap, gerak. Teman-teman, sebelum pulang langkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Duduk, istirahat, gerak. Assalamualaikum